Darmawan, Aisyah Putri, Anugrah Putra Ramadan, Inas Zalila Saputri, Muhammad Irfan, Raisa Anggraini, Sagita Stevia Bella, Siti Nurhasana. Yang pertama, guru mau cerita dulu tentang Sunan Kalijaga sebelum menjadi wali songo. Perjalanannya, kisah perjalanan. Kemudian nanti kamu melihat biografi Sunan Kalijaga yang ada di layar papan tulis nanti. Sunan Kalijaga itu anaknya Adipati Tuban. Dari kecil sudah diajari tentang agama Islam oleh guru agama yang ada di Kadipaten. Ketika remaja, Sunan Kalijaga bergejolak jiwanya karena ada pejabat Kadipaten yang memungut pajak hasil bumi rakyat jelata dengan paksa, walaupun miskin disuruh dipaksa membayar pajak hasil bumi, akan disetorkan ke Majapahit. Ini Kadipaten Tuban itu di bawah naungan Majapahit. Karena tidak terima dengan kebijakan Kadipaten, terus Sunan Kalijaga mencuri hasil bumi yang disimpan di gudang Kadipaten. Setelah dicuri terus dibagikan kepada rakyat miskin. Lama-lama yang curiga itu yang petugas gudangnya, kok hasil buminya semakin sedikit. Kemudian suatu malam diintip siapa yang mencuri. Ternyata itu anaknya Adipati Tuban. Kaget, terus diserahkan kepada ayahnya, lalu dihukum cambuk 200 kali tangannya Sunan Kalijaga. Kemudian dan dikurung selama beberapa hari. Setelah itu Sunan Kalijaga setelah dikurung dalam pengurungan, setelah itu Sunan Kalijaga pergi dari Kadipaten Tuban tanpa sepengetahuan ayah dan ibunya, menjadi pengembara yang tidak tentu arah. Kemudian menetap di hutan Jatiwangi, jadi berandal Lokajaya. Terkenalnya berandal Lokajaya. Itu merampok saudagar yang lewat, yang kaya raya dirampok, kemudian dibagikan hasil rampokannya kepada rakyat miskin. Suatu malam ada seorang tua yang lewat memakai jubah putih. Nah, itu diberi nasihat Sunan Kalijaga supaya tidak, kalau merampok kemudian hasilnya diberikan kepada rakyat miskin, itu akan tidak terima oleh Allah karena menggunakan barang haram, dan hasil rampokan kan barang haram. Itu seperti diibaratkan mencuci pakaian pakai air kencing. Nah, itu nasihat dari itu orang tua tadi. Kemudian Sunan Kalijaga menerima nasihat itu dari orang tua itu. Berarti ini orang agamanya baik, orang ini kok berpikir, merenungkan. Setelah itu kan orang tua itu pergi, tidak jadi dirampok. Sunan Kalijaga berpikir kalau merampok itu barang haram, lalu diibaratkan mencuci pakaian menggunakan air kencing. Setelah pergi orang itu dikejar oleh Sunan Kalijaga.
itu orang tua itu di ujung di Sunan Kalijaga mau berburu dengan orang tua itu, tetapi dengan syarat disuruh menjaga menjaga tongkat orang tua itu di pinggir sungai. Kemudian orang tua itu pergi melompati sungai dengan tidak seperti di daratan, jadi tidak basah sama sekali walaupun menyeberangi sungai. Nah itu Sunan Kalijaga tambah mantep mau berburu dengan orang tua itu. Setelah itu orang Sunan Kalijaga semedi tidur menjaga itu tongkatnya itu sampai lamanya 3 tahun. Nah ini biografinya Sunan Kalijaga ini.
pantura wit semilir tak ijo royo-royo tak senggo temanten anyar caangon peneno blimbing kuwi nyulunyu nggo masuh dodo tira dodo dodo tiro kulite berjahe tinggi tontomono cumatono nggo sore mumpung adang rembulane mumpung jembar ya surah hore berdiskusi mengerjakan soal dulu. Didiskusikan bersama-sama teman ya kalau ada yang kesulitan. Kalau yang tidak bisa boleh ditanyakan pada Bu Guru tentang apa nanti belum paham. Langsung diisi di sini jawabannya.
Sudah, sekarang dicocokkan ya. Nomor 1 dari kelompok putra. Ayo, perhatikan aja. Dibaca. Nama lain dari Sunan Kalijaga. Nama lain Sunan Kalijaga itu Lokajaya, Sengmalaya, Pangeran Tuban, Ki Dalang Sidobrahmi, Raden Abdur Rahman. Terus yang nomor 2 kelompoknya Mbak Raisa, Nasihat Sunan Bonang. Nasihat Sunan Bonang. Nasihatnya Sunan Bonang. Yang tadi orang tua itu ternyata Sunan Bonang. Beramal dengan barang haram bisa makan dengan mencuci pakaian dengan air suci. Yang nomor 3 Mbak Bella, Islam adalah yang nomor 4 nama putra dari Sunan Kalijaga yang menemukan dakwahnya kelak adalah Sunan Hadi. Nomor 5 Ade, nomor 5 Ade. Ya, sekarang Bu Guru mau menyimpulkan yang tadi dipelajari. Nilai positif dari Sunan Kalijaga, contohnya yaitu menerima nasihat dari orang lain walaupun tidak kenal. Itu yang tadi menasihati orang lagi. Terus peninggalan Sunan Kalijaga itu berdakwahnya menggunakan budaya adat istiadat Jawa. Tadi menggunakan lagu ilir-ilir, gundul paco, lalu menggunakan wayang kulit. Peninggalannya wayang kulit. Lalu meninggalkan baju takwa. Kamu tahu baju apa tidak? Baju koko itu loh yang dipakai baju takwa itu peninggalannya Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga tidak berdakwah menggunakan jubah, tapi menggunakan pakaian biasa. Itu menggunakan belangkon seperti adat Jawa, menggunakan baju adat Jawa. Untuk kisah perjalanan dalam dakwah di tanah Jawa, kita akan dipelajari untuk pertemuan selanjutnya. Dari cukup untuk sekian untuk hari ini ya. Ada yang mau bertanya? Ayo, Mbak Ais. Apa yang belum paham? Ade, Rama, sudah paham semua ya? Nah, kita lanjut
Kalijaga